Baik semuanya ya, sehat semuanya, tidak ada yang sakit ya. Sakit ada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas Alun untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik anak-anak, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Nanti yang hadir silakan menunjukkan tangan. Oke, angkat tangan. Stefano. Ya, kemudian Hasan, kemudian Brian, Amir, Arum, Linda, Bunga. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bab pergaulan bebas. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang pernikahan di dalam Islam. Sebelum memulai materi, Pak Guru akan sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kalian bisa menganalisis hukum tentang pernikahan. Kemudian yang kedua, ya, nanti kalian bisa mempraktekkan pernikahan di dalam agama Islam. Ya, itu ya tujuan pembelajarannya dua itu. Ya, nanti bisa menentukan hukum dan mempraktekkan tentang pernikahan. Contoh, nanti membuat sebuah proyek tentang pernikahan di dalam agama Islam. Oke anak-anak, silakan. Orang akad nikah. Itu ada apa saja yang ada di dalam itu? Kemudian terus itu pengantin. Oke, ada apa aja? Pengantin, kemudian saksi, penghulu. Oke, ya, mau kasih tepuk tangan buat Bulan. Oke, silakan kita amati video tersebut ya, anak-anak. Kita bahas materinya, pengertian pernikahan. Secara bahasa, menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i dalam mendefinisikan nikah, yaitu menggabungkan dan berkumpul. Adapun secara istilah, merupakan suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Dalil naqli merupakan dalil yang diambil dari Al-Quran maupun hadis tentang pernikahan. Yang pertama dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم.
Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dalil yang kedua. Oke, anak-anak, itu terkait dengan pengertian dari pernikahan dan dalilnya. Terbentuk 3 kelompok. Yang pertama kelompok visual, ya, ini kelompok visual, ini kelompok 1. Ya, kemudian kelompok 2 auditori, nanti belajar dengan apa? Mendengarkan. Ya, itu sudah ada speakernya. Kemudian yang ketiga, ini adalah kelompok kinestetik. Ya, kinestetik nanti belajar dengan langsung praktek. Ya, nanti didampingi Pak Guru. Ya, silakan kalian belajar. Ya, ini silakan baca materinya. Ya, materi tentang pernikahan ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan Pak Guru. Nanti hasil diskusinya ditulis ya. Ya, oke. Ini yang kelompok 2. Ya, silakan dibuka linknya. Link dari Pak Guru. Ya. HP-nya Amir, silakan buka YouTube dulu. Ya, nanti speakernya ini dimasukkan. Nanti kamu belajar dengan mendengarkan auditori. Ya. Nih. Kemudian yang ketiga, ini adalah belajar dengan praktek. Ya, nanti praktek langsung. Ya, Pak Guru arahkan nanti yang menjadi calon suami dan istri. Ya, untuk pihak perempuan nanti Arum. Kemudian yang laki-lakinya, calon mempelai laki-lakinya adalah Julio. Kemudian Soleh menjadi wali hampir. Sudah, itu. Ini adalah dalil dan pengertian dari sebuah pernikahan ya anak-anak. Sekarang Pak Guru pengen membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian yang kemarin sudah kalian kirim lewat Google Form. Itu sudah Pak Guru rekap ya, ada 3 gaya belajar ya. Nanti ada kelompok auditori, kemudian visual dan kinestetik ya. Jadi nanti Pak Guru jadi 3 kelompok. Nanti kelompok 1 dengan audio, berarti apa? Belajar dengan audio, mencari tentang syarat dan ketentuan pernikahan ya. Kemudian yang kedua adalah visual ya, dengan melihat ya. Nanti bisa browsing tentang tayangan ketentuan dalam pernikahan. Apa aja yang menjadi syarat orang itu untuk menikah, hukum pernikahan itu bagaimana, nanti kalian akan cari ya, nanti per kelompok ya. Kemudian yang ketiga nanti gaya belajar dengan kinestetik, yaitu dengan praktek ya. Nanti praktek langsung tentang sebuah pernikahan. Oke, sekarang silakan mejanya itu digabungkan membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Stefano, Hasan, Leo, April dan Firdaus. Kemudian kelompok 2 ya, Brian, Amir, Julio dan Soleh. Kelompok 3 Linda, kemudian Arum, Bulan, Vanessa, Zahra dan Kaila. Oke, silakan mejanya digabungkan. Ini adalah dalil dan pengertian dari sebuah pernikahan ya anak-anak. Sekarang Pak Guru pengen membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian yang kemarin sudah kalian kirim lewat Google Form. Itu sudah Pak Guru rekap ya, ada 3 gaya belajar ya. Nanti ada kelompok auditori, kemudian visual dan kinestetik ya. Jadi nanti
Pak Guru jadi 3 kelompok. Nanti kelompok 1 dengan audio, berarti apa? Belajar dengan audio, mencari tentang syarat dan ketentuan pernikahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah visual, ya, dengan melihat. Ya, nanti bisa browsing tentang tayangan ketentuan dalam pernikahan. Apa aja yang menjadi syarat orang itu untuk menikah, hukum pernikahan itu bagaimana, nanti kalian akan cari, ya, nanti per kelompok. Ya, kemudian yang ketiga nanti gaya belajar dengan kinestetik, yaitu dengan praktek. Ya, nanti praktek langsung tentang sebuah pernikahan. Oke, sekarang silakan mejanya itu digabungkan membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Stefano, Hasan, Leo, Evelyn dan Firdaus. Kemudian kelompok 2 ya, Brian, Amir, Julio dan Soleh. Kelompok 3 Linda, kemudian Arum, Bulan, Vanessa, Zahra dan Kaila. Oke, silakan mejanya digabungkan. Terbentuk 3 kelompok. Yang pertama kelompok visual, ya, ini kelompok visual, sini kelompok 1. Ya, kemudian kelompok 2 auditori, nanti belajar dengan apa? Mendengarkan. Ya, itu sudah ada speakernya. Kemudian yang ketiga ini adalah kelompok kinestetik. Ya, kinestetik nanti belajar dengan langsung praktek. Ya, nanti didampingi Pak Guru. Ya, silakan kalian belajar. Ya, ini silakan baca materinya. Ya, materi tentang pernikahan ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan Pak Guru. Nanti hasil diskusinya ditulis ya. Ya, oke. Ini yang kelompok 2. Ya, silakan dibuka linknya, link dari Pak Guru. Ya, HP-nya Amir, silakan buka YouTube dulu. Ya, nanti speakernya ini dimasukkan. Nanti kamu belajar dengan mendengarkan auditori. Ya, nih. Kemudian yang ketiga, ini adalah belajar dengan praktek. Ya, nanti praktek langsung. Ya, Pak Guru arahkan nanti yang menjadi calon suami dan istri. Ya, untuk pihak perempuan nanti Arum. Kemudian yang laki-lakinya, calon mempelai laki-lakinya adalah Julio. Kemudian Soleh menjadi wali hampir. Sudah, gitu. Gaya belajar visual, ya, coba Stefano dipraktekkan gaya belajar visual, ayo. Jadi ada yang namanya hukum nikah. Ya, dengan membaca. Ya, Hukum nikah berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung pada kondisi orang tersebut. Namun hukum asal nikah adalah jaiz, artinya diperbolehkan. Hukum nikah bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh ataupun haram, bagaimana uraian berikut. Yang 1 sunnah, yang kedua wajib, yang 3 makruh, yang keempat haram. Dan ada pula tujuan pernikahan. Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia. Di antaranya tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk keluarga bahagia. Yang kedua, memenuhi hasrat biologis. Yang ketiga, memperoleh ketenangan hidup atau sakinah. Yang kelima, mawaddah. Yang keenam, rahmah. Oke, Dapat. ya sudah. Silakan nanti hasilnya ditulis di lembar kerja peserta didik ya. Stefano besok nanti dipresentasikan di depan kelas. Ini gaya belajar dengan auditori, silakan lihat tayangan lewat YouTube ya. Ya. Dari hadis Nabi. An Abdurrahman bin Yazid qala
دخلت مع علقمة الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أخذ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري. Artinya dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata, kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Ketik ya anak-anak, ya. Nah di dalam pernikahan itu satu ada calon mempelai perempuan, nih mempelai perempuan, ya nanti dipraktekkan oleh Arum. Kemudian ada mempelai pria. Kemudian ada wali. Wali itu siapa? Wali itu yang menikahkan, berarti siapa? Bapak dari mempelai perempuan ini. Ya. Kemudian ada dua orang saksi. Ya, dua orang saksinya harus laki-laki. Ya, dari pihak perempuan boleh, dari pihak laki-laki boleh. Biasanya itu kalau di dalam adat Jawa itu biasanya satu-satu. Pihak perempuan bawa saksi satu, pihak laki-laki bawa satu. Ini saksi satu dari pihak perempuan. Ya. Saksi dua ini dari pihak laki-laki. Ya, oke ini ya. Ini Hasan menjadi seorang pencatat pernikahan dari pihak KUA. Ya nanti di dalam pernikahan itu nanti ada buku nih. Ya. Kemudian praktek tentang akad nikah biasanya itu ya pihak laki-laki ya. Ini ada namanya ijab qabul. Yang mengijabkan itu siapa? Dari pihak wali. Yang menerima qabul itu siapa? Pihak mempelai calon pria yang akan menjadi suami dari Arum. Contohnya seperti itu ya. Coba silakan berjabat tangan dengan wali. Ya, silakan ya. Ini proses terjadinya ijab dan qabul. Ada seorang saksi, ada seorang perempuan, mempelai perempuan dan mempelai laki. Ya, stop dulu, Stefan. Dulu sit down please. Ya. Oke, hati-hati di jalan anak-anak. Semoga selamat sampai tujuan, sampai rumahnya masing-masing. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.